Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam buat Ibu Nurul Azifah. Semoga selalu diberi kesehatan. Salam juga kepada teman-teman kelas 11 AKL 1. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi kesabaran dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Dafaudin dari kelas 11 AKL 1 SMK Negeri 1 Demak. Saya di sini akan memberikan sedikit tutorial dalam pembuatan masker dari kain perca atau masker dari kain rumahan. Alasan saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat masker. Yang pertama adalah untuk memenuhi tugas produk kreatif kewirausahaan atau PKK. Yang kedua, saya memberikan sedikit bagaimana cara membuat masker dari kain perca ini. Yang selanjutnya adalah sedikit tentang corona. Mesti kalian sudah tidak asing dalam mendengarkan apa sih virus corona tersebut. Virus corona atau pandemi COVID-19 adalah salah satu virus yang sudah menyerang berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Untuk akhir ini atau sudah ini, lebih dari 2000 warga negara Indonesia sudah terjangkit virus corona atau COVID-19. Jadi himbauan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia adalah selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan supaya tidak terjangkit dari virus corona tersebut atau COVID-19. Oleh sebab itu saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat masker. Karena saat ini pemerintah memberikan anjuran kepada seluruh warga Indonesia agar selalu menggunakan masker supaya tidak terjangkit oleh virus corona, baik yang sudah tertular ataupun yang masih sehat, supaya kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Oke, tidak usah nunggu lama lagi, langsung saja kita melanjutkan di segmen pembuatan masker kain perca. Selamat menikmati. Oke, ini adalah alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan masker kain. Yang pertama, bahannya adalah kain bekas atau kain perca. Kain bekas ini bisa diambil dari kain sisa dalam pembuatan baju, kaos ataupun yang lainnya, ataupun kita bisa gunakan kain kaos yang sudah tidak terpakai. Yang selanjutnya adalah tali yang perlu digunakan untuk menali masker tersebut. Saya menggunakan tali bekas kerudung. Kebetulan ibu saya memiliki kerudung yang sudah tidak terpakai. Oleh karena itu saya menggunakan tali kerudung tersebut. Yang selanjutnya adalah pensil. Pensil ini berfungsi untuk membuat pola dalam kain ini untuk membuat masker. Yang selanjutnya adalah penggaris. Penggaris ini berfungsi untuk membuat pola, mengukur seberapa panjang kain yang perlu digunakan untuk membuat masker. Dan selanjutnya adalah gunting. Gunting kain ini berfungsi untuk menggunting atau memotong kain yang harus dipotong untuk digunakan masker. Yang selanjutnya adalah setrika. Setrika ini berfungsi untuk menguatkan lipatan, karena jika tidak setrika, kain akan susah untuk dibuat lipat-lipatan. Oleh karena itu saya menggunakan setrika untuk mempermudah dalam melipat kain ini. Yang selanjutnya adalah benang. Benang ini kita gunakan untuk menyambungkan yang dilakukan oleh jarum. Dan yang terakhir adalah jarum. Jarum ini untuk menyatukan kain-kain yang sudah terpotong ataupun kain yang digunakan tali kepada kain untuk menyambungkan tali dan juga kain. Kita bisa mengambil kesimpulan jarum itu memang menyakitkan.
memang tajam, tapi dengan jarum kita bisa menyatukan suatu kain yang terpisahkan. Oke. Yang pertama kita adalah membuat pola pemotongan kain. Di sini saya menggunakan kain yang sudah terpotong karena jika kita memotong pada segmen ini kita kelamaan. Jadi saya sudah memotong ini dengan ukuran 20 cm kali 20 cm, persegi 20 cm kali 20 cm. Kita bisa gunakan pensil untuk membuat pola dan juga penggaris. Yang selanjutnya adalah kita menggunting kain ini. Kita dapat menggunting bagian pojok-pojok yang sudah dibuat pola oleh penggaris dan pensil ini. Saya tidak akan menggunting karena saya sudah membuat pola, jadi langsung saja dalam penjahitan. Oke, saya akan membuat lipatan-lipatan pada kain ini. Kita bisa gunakan setrika untuk mempermudah dalam melipat. Oke, kita buat 3 lipatan seperti ini supaya ketika penggunaan bisa mencapai di atas hidung sampai di bawah dagu. Selanjutnya kita akan membuat lipatan-lipatan di bagian pinggiran atas dan bawah supaya memberi kesan rapi. Oke, kita sudah bisa melihat gimana bentuk masker ini. Selanjutnya kita akan menjahit bagian atas ini dan juga pinggir untuk memberikan kesan kerapian. Kita juga membutuhkan kain untuk pinggir-pinggiran kanan dan kiri supaya terlihat kesan rapi. Oke, kita akan menjahit pinggir-pinggiran supaya memberi kesan rapi dalam masker ini. Oke, setelah penjahitan sebelah pojok-pojok sudah selesai, mari kita gunting bagian yang sisa-sisa ini.
Oke, setelah sudah rapi, kita bisa memasangkan tali. Ini. Maaf sebelumnya, ini talinya cukup mencolok dari warna sebelumnya, dari warna maskernya, karena saya menggunakan bahan seadanya. Oke, saya rasa penjahitannya sudah selesai. Saya sarankan kalau kalian ingin membuat masker ini untuk wirausaha atau membuat masker yang dengan porsi yang cukup banyak, saya sarankan menggunakan mesin jahit, karena jikalau menggunakan manual waktunya tidak efisien cukup lama. Saya tadi nge-pause supaya tidak terlalu lama videonya, dan juga detail penjahitannya lebih bagus menggunakan mesin jahit. Ini jikalau detail menggunakan manual tangan, banyak yang bencong-bencong. Saya sarankan menggunakan mesin jahit. Oke, pembuatan masker menjahit atau menyetrika sudah selesai. Oke, kali ini pembuatan masker dari kainnya sudah selesai. Ini hasilnya bisa dilihat. Ini jika digunakan. Ini cukup kencang karena talinya bisa diikat sesuai keinginan. Oke, saya kira sudah. Jadi manfaatnya membuat masker kain ini bisa mengganti masker N95 atau masker bedah yang stoknya mulai menipis. Oke, cukup. Semoga bermanfaat. Ini sekian dari video dari saya. Tolong tinggalkan like dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.